Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang klasifikasi, karakteristik, dan identifikasi ABK. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama Elivia Suryana, Hana Nitri Bekti, dan yang terakhir Aldi Nailul Al-Karomihi. Pokok pembahasannya yang pertama pengertian anak berkebutuhan khusus, kedua klasifikasi anak berkebutuhan khusus, ketiga karakteristik anak berkebutuhan khusus, dan yang terakhir identifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna, karena mereka memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan yang tidak dialami oleh orang normal pada umumnya. Saya Elivia Suryana di sini akan menjelaskan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak tunanetra, anak yang mempunyai kekurangan secara indrawi pada indera penglihatannya. Yang kedua, anak tunarungu, anak yang mempunyai kekurangan secara indrawi pada indera pendengarannya. Yang ketiga, anak tunawicara, anak yang memiliki kekurangan pada proses berbicara atau berbahasanya, yang membuat anak seperti ini mengalami kesulitan pada saat berbicara atau berbahasa sehingga sulit dimengerti oleh orang lain. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi anak berkebutuhan khusus tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak tunanetra, anak yang mengalami gangguan pada indera penglihatannya, memiliki karakteristik 1. Tidak mampu melihat, 2. Tidak mampu mengenali orang dengan jarak 6 meter, kemudian kerusakan nyata pada kedua bola matanya, dan sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan. Kemudian mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, dan bagian bola mata yang hitam berwarna keruh, bersisik atau kering. Kemudian yang kedua, anak tunarungu, anak yang mempunyai gangguan pada indera pendengarannya, memiliki karakteristik yaitu tidak mampu mendengar, kemudian terlambat perkembangan bahasanya, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi dengan orang lain, kemudian kurang atau tidak tanggap saat diajak bicara, dan ucapan katanya tidak jelas, kemudian kualitas suaranya tuh aneh atau monoton, dan sering memiringkan kepala dalam usahanya mendengar. Kemudian yang ketiga yaitu anak tunawicara, anak yang mempunyai gangguan pada proses berbahasa atau berbicaranya, mempunyai karakteristik sulit menangkap isi pembicaraan orang lain, kemudian tidak lancar dalam berbicara atau mengemukakan ide, kemudian sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kemudian kalau berbicara tuh sering gagap atau gugup ya, dan suaranya parau atau aneh, dan tidak fasih mengucapkan kata-kata tertentu. Identifikasi anak berkebutuhan khusus. Dalam rangka pendidikan inklusi, kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu yang pertama penjaringan atau screening, yang kedua pengalihtanganan atau referral, yang ketiga klasifikasi, yang keempat perencanaan pembelajaran, dan yang kelima pemantauan kemajuan belajar. Selanjutnya yang pertama penjaringan atau screening. Penjaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas dengan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus atau AIAKB terlampir. Pada tahap ini identifikasi berfungsi menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu, kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu sehingga tergolong anak dengan kebutuhan khusus. Dengan AIABK, guru, orang tua maupun tenaga profesional terkait dapat melakukan kegiatan ini secara baik dan hasilnya dapat digunakan untuk bahan penanganan lebih lanjut. Yang kedua, pengalihtanganan atau referral.
Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada tahap penjaringan selanjutnya, anak-anak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Pertama, ada anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain atau tenaga profesional dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk pelayanan pembelajaran yang sesuai. Kedua, anak yang perlu dirujuk ke ahli lain terlebih dahulu atau referral seperti psikolog, dokter, ortopedagog, dan atau terapis baru kemudian ditangani oleh guru. Proses perujukan anak oleh guru ke tenaga profesional lain untuk membantu mengatasi masalah anak yang bersangkutan disebut proses pentanganan atau referral. Jika tenaga profesional tersebut tidak tersedia, dapat dimintakan bantuan ke tenaga lain yang ada, seperti guru pembimbing khusus atau guru PLB atau konselor. Yang ketiga, klasifikasi. Pada tahap klasifikasi, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Apabila berdasarkan pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah yang perlu penanganan lebih lanjut, misalnya pengobatan, terapi, latihan khusus, dan sebagainya, maka guru tinggal mengkomunikasikan kepada orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi guru tidak mengobati dan memberi terapi, melainkan sekedar meneruskan kepada anak orang tua tentang kondisi anak yang bersangkutan. Guru hanya akan membantu siswa dalam hal memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kondisi anak. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda yang cukup kuat bahwa anak yang bersangkutan memerlukan penanganan lebih lanjut, maka anak dapat dikembalikan ke kelas semula untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus. Kegiatan klasifikasi ini memilah-milah mana anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan mana yang langsung mengikuti pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler. Yang keempat, perencanaan pembelajaran menurut Ibrahim merupakan kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. Yang kelima, untuk dapat melaksanakan pendidikan yang optimal, yang berlaku adil untuk semua siswa, guru-guru di sekolah perlu bekerja keras dalam pemantauan kemajuan belajar. Kalau hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan yang tidak memperhatikan kebutuhan satu persatu anak didik, maka sistem pemantauan tidak perlu dilakukan dan cukup mengandalkan hasil rapor saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.